Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mr. Chris si Kumis Tipis. Ya, kembali lagi di channel kita, channel mapping yang akan menjadi channel terbaik sealam raya, sejagat raya, sealam semesta ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mensupport channel kita ini sehingga channel kita masih bertahan hingga sampai sekarang. Ya guys, mohon maaf kemarin kita sempat mengupload banyak video yang random, yang tidak berkaitan dengan mapping karena kemarin saya sempat ingin menjadikan channel ini menjadi channel untuk semua konten yang mana tidak membahas hanya mapping saja, tapi seputar apa yang saya lakukan dan semua yang bisa kita dokumentasikan saya upload ke channel ini. Tapi saya menyadari bahwa ternyata ini sangat tidak relevan untuk kedepannya karena dari awal kita memulai dan banyak konten yang kita buat dari mapping, jadi memang banyak manfaat dari konten mapping yang sudah saya buat dan banyak juga yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih Bang untuk membuat peta itu, bagaimana untuk mendapatkan data ini, dan bagaimana untuk mengolah peta yang seperti ini. Nah, maka dari itu karena sering banyak yang ngechat saya dari YouTube, dapat kontak saya dari YouTube, bahkan ada customer yang datang dari YouTube, maka saya memutuskan untuk ya memang harus menjadikan channel ini menjadi channel edukasi khususnya terkait geografi dan pemetaan atau mapping. Nah, kembali lagi untuk kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih karena sudah setia dengan channel Mr. Chris, yang mana tentang channel edukasi yaitu mapping. Ya paling banyak memang mapping sih, dan untuk edukasi lain seperti geografi atau ilmu-ilmu lain yang terkait memang belum terlalu dibahas. Maka untuk kedepannya kita akan coba untuk konsisten membuat konten-konten edukasi untuk kalian semua, yang jelas yang berkaitan dengan geografi dan pemetaan. Kemudian saya juga punya keinginan untuk memberikan edukasi dasar tentang penggunaan ArcGIS. Jadi dari awal yang mungkin teman-teman memang belum memahami sepenuhnya dari akses data, kemudian penggunaan ArcGIS, aplikasi pemetaan, kemudian pengolahan citra, kemudian jenis-jenis peta, kemudian semua hal pokoknya yang tentang mapping, penggunaan drone, pemetaan foto udara. Nah, itu kita akan coba mempelajari dan memberikan edukasi untuk kawan-kawan semua. Ya mungkin untuk dalam beberapa waktu ke depan, mungkin untuk memulai untuk fokus di channel ini kita akan membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi ArcGIS tingkat dasar, dari memahami tools-toolsnya, kemudian mengolah peta dasar seperti administrasi, kemudian editing, layout, dan kemudian nanti berlanjut ke tingkat analisis. Nah, pada tutorial sebelumnya kan kita langsung ini peta apa, langsung membuat peta desa, kemudian langsung membuat peta analisis kerawanan, langsung membuat peta ini tanpa ada introduksi atau pendahuluan dulu tentang apa sih aplikasi ArcGIS itu, apa aplikasi Quantum GIS, apa aplikasi pemetaan yang lain itu fungsinya untuk apa perbedaannya apa saja. Kita mungkin belum menjelaskan secara detail. Nah, ini karena memang edukasi atau tutorial terkait GIS ini masih cenderung kurang. Ya banyak, cuman
tapi tidak terlalu detail gitu. Ada channel-channel GIS yang aktif tapi mungkin kita belum terlalu di share gitu. Nah, kita akan coba untuk mengupas tuntas tentang dunia pemetaan ya. Jadi mungkin sejauh ini selama saya mendalami dunia GIS, mendalami dunia pemetaan, kita akan coba membagikan ke kawan-kawan semua sehingga nanti kawan-kawan semua bisa belajar secara otodidak tanpa harus kuliah mungkin. Tapi kalau yang kalian kuliah itu wah, itu sebuah nilai plus karena saya juga memahami pemetaan SIG kartografi ini dari mata perkuliahan. Jadi dari pengetahuan dasar yang saya dapatkan ketika perkuliahan itu, ini saya mendalami. Oh, ternyata menarik nih, menarik. GIS ini menarik. Dan perlu kalian ketahui juga sekarang ini banyak bidang-bidang atau di instansi atau pekerjaan itu yang membutuhkan tenaga ahli GIS. Bukan hanya tenaga ahli tapi tenaga pendukung pun juga membutuhkan. Jadi sangat disayangkan jika kalian mungkin dari jurusan kehutanan, arsitek, geografi, geologi, ilmu tanah, biologi, kesehatan dan sebagainya itu tidak mendalami pemetaan karena ini sangat penting gitu ya. Bahkan dalam menganalisis kerawanan penyakit gitu, di bidang kesehatan ini juga perlu peta gitu untuk mengetahui sebarannya di mana, atau mungkin salah satu contohnya DBD ya seperti. Kemudian untuk rawan bencana, perubahan penggunaan lahan, kemudian konservasi, pertambangan, bahkan dalam perencanaan tata ruang itu membutuhkan mapping. Dan kalian jika mungkin dari lulusan geografi atau kehutanan atau dari arsitek itu mungkin ya kalian sudah sering menemui aplikasi GIS, aplikasi ArcGIS, Quantum GIS, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin biasa kalian otak-atik, tapi kalian tidak terlalu tertarik nih, tidak terlalu mungkin karena aplikasinya ini terlalu banyak tools-toolsnya atau mungkin ribet. Kadang kalau salah langkah aja kita sering menyerah, salah langkah gagal, kemudian wah susah nih. Nah, kita akan mencoba menjelaskan dengan yang sangat sederhana dan mudah dipahami untuk kawan-kawan semua. Kemudian juga motivasi juga untuk kawan-kawan semua yang mungkin dari jurusan geografi, baik itu murni pendidikan atau mungkin yang dari pendidikan pun, mungkin kawan-kawan juga jangan pesimis gitu. Jangan pesimis dalam artian ketika kalian tidak ingin menjadi guru, kalian bisa tuh fokus mendalami mapping atau GIS pemetaan ini sendiri, karena di bidang-bidang pekerjaan saat ini juga tidak mengharuskan atau mewajibkan kita untuk dari jurusan apa gitu. Yang penting jika kalian memiliki skill atau ilmu atau pengalaman tentang ya khususnya di GIS ini, kalian bisa masuk dimanapun gitu. Jadi yang penting sekarang ya intinya dari manapun kalian berasal, dari jurusan mana, jika kalian menekuni satu hal, pasti kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan gitu. Jadi jangan risau gitu. Jadi masih ada kesempatan, karena saya juga dari, misal ini yang untuk terkhusus kawan-kawan dari geografi, pendidikan geografi, saya juga dari pendidikan geografi dan saya sudah hampir 1,5 tahun ini berkarir di bidang konservasi ya. Jadi mungkin agak nyebrang dari basic saya, yaitu di pendidikan atau guru yang harusnya menjadi
pengajar gitu, tapi nggak masalah. Yang penting kita tetap menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari di perkuliahan. Nah, kemudian untuk ke depan juga saya akan menceritakan terkait pengalaman-pengalaman yang saya sudah lakukan, sudah alami, dan mungkin jika bermanfaat bisa menjadi wawasan, gambaran untuk kawan-kawan semua dalam menentukan pilihan seperti itu. Ya, mungkin untuk konten kali ini seperti itu saja guys. Ini sekedar intro untuk memulai konten mapping kita untuk kedepannya, dan harapannya saya minta tolong untuk kawan-kawan semua selalu support Mr. Chris Channel, karena dengan support kalian YouTube ini bisa berkembang hingga saat ini. Oke guys, seperti itu saja guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.